Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian hari ini masih dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini masih bersama dengan saya, Ibu Rifai Rizky Badrisyarifah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah, kelas 8 SMP. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah tentang memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menyebutkan tokoh Islam dalam bidang ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang kedua, menjelaskan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di zaman Bani Umayyah. Yang ketiga, menjelaskan hasil karya ilmuwan muslim di zaman Bani Umayyah. Dan yang keempat, mengidentifikasi contoh perilaku yang menunjukkan sebagai pelajar Pancasila dan menjunjung tinggi moderasi beragama setelah memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Daulah Umayyah mengalami dua periode, yaitu yang pertama, Daulah Umayyah di Damaskus, yakni pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Kemudian periode yang kedua yaitu Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol, yakni mulai tahun 756 sampai dengan 1031 Masehi. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah, sekaligus menjadi khalifah yang pertama. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Adapun secara lengkap, khalifah Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir Marwan bin Muhammad. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini meliputi yang pertama, yakni ilmu agama, seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang kedua, ilmu sejarah dan geografi.
yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. Yang keempat, bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Kekuasaan Bani di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dahil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Galicia atau Spanyol. Di Spanyol, sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan kekuasaan di Cordoba. Adapun amir-amir Bani Umayyah yang memerintah di Andalusia atau Spanyol adalah sebagai berikut. Yang pertama, Abdurrahman Ad-Dahil, Hisham bin Abdurrahman, Hakam bin Hisam, Abdurrahman al-Awsat, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad, Abdurrahman an-Nasir, Hakam al-Muntasir, Hisham II, Muhammad II, Sulaiman, Abdurrahman IV, Abdurrahman V, Muhammad III, Hisham III. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol, Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman an-Nasir, dan Amir yang ke-9, yakni Hakam al-Muntasir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, kimia. Tokohnya adalah Abu Al-Qasim Abbas ibnu Farnas. Kedua, kedokteran. Tokohnya Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Ilmu sejarah, tokohnya adalah Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, Abu Bakar Muhammad bin Umar, dan Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Kemudian ilmu bahasa dan sastra, tokohnya Ali Al-Qoli, Abu Bakar Muhammad ibnu Umar, Abu Amr Ahmad ibnu Muhammad bin Sedangkan pertumbuhan kebudayaan di masa pemerintahan Bani Umayyah yakni ada di bidang arsitektur, kemudian di organisasi militer, selain itu juga di bidang perdagangan dan juga kerajinan. Sebagai generasi milenial, perilaku apa yang menunjukkan bahwa kalian adalah pelajar Pancasila dan tentunya menjunjung tinggi moderasi beragama setelah kalian memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah? Sikap yang harus kalian tunjukkan setelah mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai wujud pelajar Pancasila dan menjunjung tinggi moderasi beragama, yaitu yang pertama, mentaati tata tertib sekolah agar proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar.
mensyukuri ilmu yang didapat di sekolah atas bantuan bapak atau ibu guru, membiasakan diri belajar dengan rajin baik di sekolah maupun di rumah, menghargai ketika ada teman yang mengemukakan pendapat, membantu teman ketika ada yang belum memahami pelajaran atau tutor sebaya. Demikian tadi paparan dari saya tentang materi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.